adik-adik, balik lagi di channel Tentor Inspiratif. Nama Kakak Leli di sini akan membahas salah satu subtes UTBK, yaitu KMBM atau kemampuan memahami bacaan dan menulis. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan ke pembahasan soalnya. Oke, kita ke pembahasan soal yang pertama. Di sini disediakan teks ada 2 paragraf. Kemudian bisa kita cermati sebentar saja untuk 2 teks ini. Oke, kemudian bisa kita lihat soalnya. Kata berimbuhan yang tidak tepat pada paragraf pertama adalah pilihan jawabannya ada menyatat, bervariasi, peningkatan, kenaikan, dan pertumbuhan. Untuk jawabannya adalah kata menyatat, seharusnya ditulis mencatat ya. Jadi karena berasal dari kata dasar catat dan mendapatkan awalan men, yang akan berubah menjadi men jika bertemu kata dengan huruf awal C. Jadi di sini tidak ada aturan harus luluh untuk huruf C-nya. Pembahasannya seperti apa? Imbuhan men itu akan luluh jika hanya bertemu kata dasar yang berawalan huruf P, T, K, sama S. Jadi karena kata dasarnya yang tadi berawalan huruf C pada kata catat itu tidak perlu luluh ya. Namun tidak mengalami peluluhan ketika yang mengikuti kata dengan konsonan double. Nah, konsonan double atau mungkin nanti kata dasarnya itu konsonannya ada 2 gitu ya. Contohnya ada variasi awalan men bertemu dengan kata dasar berawalan huruf T pada kata tutup. Jadi bukan mentutup tapi menutup. Nah, di sini baru boleh luluh ya, teman-teman. Jadi di sini huruf T-nya di sini bisa luluh atau hilang. Kemudian variasi mem bertemu dengan kata dasar berawalan huruf P pada kata parkir. Jadinya bukan memparkir tapi memarkir. Oke. Contoh lagi untuk men bertemu dengan kata dasar suntik yang berawalan huruf S, bukan mensuntik tapi menyuntik. Contoh lain lagi, meng bertemu dengan kayuh, bukan mengkayuh tapi mengayuh. Nah, di sini yang kakak maksud tadi untuk pengecualian. Jadi variasi men tadi, men, meng, mem, jika bertemu dengan kata atau kata dasar yang berawalan konsonan double seperti men bertemu dengan kata transfer yang artinya huruf konsonan TR di sini dianggap konsonan double sehingga tidak perlu luluh salah satu hurufnya atau tidak perlu dihilangkan. Jadi tetap mentransfer, bukan mentransfer. Kemudian meng bertemu dengan kritik karena ada konsonan double KR di sini sehingga tetap mengkritik, bukan mengkritik atau K-nya dihilangkan, bukan. Jadi tetap dipertahankan di situ konsonan double-nya. Contoh yang terakhir ada memprogram. Nah, jadi di sini ada konsonan PR, jadi tetap memprogram. Nah, oke, di soal selanjutnya di sini langsung bisa kita lihat sekilas. Untuk teksnya ada pertanyaannya itu menentukan judul yang tepat pada bacaan. Ini juga sering kali ditanyakan ya untuk subtes KMBM atau kemampuan memahami bacaan ini. Jadi menentukan judul, kita sudah disediakan teks, kemudian kita tinggal menentukan judul. Pembahasannya seperti apa? Judul sebuah bacaan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu singkat, sesuai tema, menarik, dan logis. Syarat judul ya. Kemudian di sini namun tidak selalu semua ciri-ciri tersebut harus dipenuhi untuk menjadi judul yang baik. Bacaan non-fiksi atau ilmiah biasanya lebih mengutamakan kesesuaian tema.
Sedangkan bacaan fiksi biasanya lebih mengutamakan kemenarikan. Secara umum, tetapi untuk menentukan judul itu, nah di sini secara umum teks tersebut membicarakan daging artifisial yang berhasil dibuat atau ditemukan oleh sekelompok ilmuwan asal Australia dan kekuatan materialnya. Nah, jadi untuk menentukan judul teman-teman, salah satu yang paling penting itu kalian juga harus menemukan kata kunci dalam bacaan tersebut. Jadi misalnya di situ di paragraf-paragraf tersebut ada kata-kata yang sering diulang, itu bisa dijadikan acuan untuk menemukan kata kunci. Kemudian apabila di sini kita lihat pilihan jawaban, di sini mana yang paling masuk akal, karena syarat judul tadi salah satunya adalah logis dan mencerminkan isi bacaan itu yang paling penting. Untuk pilihan jawaban lain boleh kita cross check sama-sama. Daging buatan banyak manfaat. Kenapa bukan itu jawabannya? Mungkin karena kurang mewakili seluruh isi bacaan. Nah, penemuan daging artifisial yang kuat tadi dianggap sudah mencerminkan bacaan, kemudian seluruh bacaan ya teman-teman. Jadi untuk yang C, perubahan super cepat daging artifisial oleh ilmuwan, wujud dan fungsi daging artifisial, jenis-jenis daging yang diteliti oleh ilmuwan itu dirasa untuk pilihan jawaban C sampai ini juga masih terlalu khusus untuk dijadikan sebuah judul, kurang mencerminkan seluruh isi bacaan. Jadi yang tepat adalah opsi pilihan yang B. Kemudian ke soal berikutnya, bisa kita cermati sama-sama. Di sini ada 2 paragraf, kemudian pertanyaannya adalah kalimat 3 dan 4 dapat digabung dan divariasikan tanpa mengubah makna menjadi, kita lihat di sini kalimat 3 dan 4. Besaran penurunan tarif bervariasi berkisar pada angka 12 sampai 16%. Namun, seringkali keluar untuk soal-soal seperti ini, jadi kita diminta untuk menggabungkan 2 kalimat sekaligus. Jadi yang mulanya itu 2 kalimat, ketika dijadikan 1 kalimat itu bagaimana kita bisa mengeceknya itu melalui konjungsi yang kita pakai nantinya. Jadi antara kalimat 3 dan 4 ini sebenarnya kita sudah diberikan clue. Clue-nya di mananya, Kak? Di sini kita lihat di kalimat 4 ada konjungsi yang mengawali atau konjungsi antar kalimat. Di sini ada namun. Nah, namun ini menunjukkan pertentangan, sehingga kita tinggal cek aja di pilihan jawaban ini yang menyatakan pertentangan yang mana. Nah, untuk pilihan jawaban A ini memakai konjungsi dengan besaran penurunan tarif yang bervariasi antara 12 sampai 16%, harga tiket sebagian rute penerbangan diturunkan menjadi 15%. Nah, kalau mengubah makna artinya variasi kalimatnya masih belum tepat ya. Untuk pilihan yang B, penurunan tarif batas atas sangat bervariasi pada besaran sekitar 12% dan 16%. Bukan dipisah ya, jadi bukan berarti tadi untuk persentasenya malah dipisah menggunakan konjungsi dan. Nah, disitu malah maknanya akan berbeda jauh. Kemudian yang C, besaran turunnya tarif pesawat bervariasi berkisar 12 sampai 16%. Namun, nah di sini penggunaannya masih sangat jauh atau kurang tepat, karena di sini cuma digabungkan saja, padahal konjungsi namun di sini penggunaannya hanya untuk antar kalimat saja. Jadi untuk menggabungkan kalimat itu tidak diperkenankan memakai konjungsi namun. Untuk yang do di sini memakai konjungsi padahal. Nah, meskipun pertentangan, tapi apakah sudah tepat? Harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik turun 15%. Padahal besaran penurunan tarif bervariasi sekitar 12 sampai 16%. Nah, kurang tepat ya. Jadi di sini mengubah makna kalimat.
Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Besaran penurunan tarif bervariasi dengan kisaran 12-16%, tetapi ini sama-sama menunjukkan pertentangan yang dia bisa dipakai di dalam kalimat atau namanya konjungsi intrakalimat. Jadi untuk kalimat 3 dan 4 bisa digabungkan dengan konjungsi tetapi. Sama-sama fungsinya dengan konjungsi namun, bedanya konjungsi tetapi dipakai di dalam kalimat, sedangkan namun dipakai antar kalimat. Kita ke soal berikutnya, ada soal kata itu pada kalimat 8. Teks tersebut merujuk pada, di sini untuk pembahasannya kata itu pada kalimat 8 menunjuk informasi yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 7. Artinya bisa kita cek dulu untuk kalimat 7, pertimbangan lain, pemerintah berani menurunkan tarif batas atas adalah karena harga aftur yang cenderung turun, tingkat okupansi pesawat yang membaik, dan mekanisme operasional di bandara sudah baik. Dengan semua kondisi itu, jadi kata itu merujuk pada pilihan jawaban B, itu harga aftur turun, okupansi baik, dan operasional bandara baik. Tadi yang dimaksud kata itu, kondisi yang dimaksud itu adalah pernyataan ini. Nah, oke. Seperti itu untuk kata rujukan itu seringkali keluar ya adik-adik. Jadi kata rujukan ini itu tersebut. Nah, acuannya kita melihat kalimat sebelumnya. Oke, ke soal berikutnya. Di sini disediakan bacaan, ada 2 paragraf di sini. Pertanyaannya kalimat yang tidak efektif. Lagi-lagi untuk kalimat tidak efektif harus paham betul cirinya itu adalah hemat penggunaan kata, tepat penerapan kaidahnya, baik sesuai ejaan, tanda baca, penggunaan kata baku tidak baku, kemudian minimal berunsur SP atau subjek predikat, benar bentukan katanya setelah diberikan afiksasi. Nah, kemudian di sini untuk kalimat 8, 4, 9, 6, dan 2, kita ketahui langsung untuk jawabannya itu yang E. Tapi tetap kita cek lagi nanti untuk pilihan jawaban yang lain. Kalimat 2 ini dianggap tidak efektif karena tidak bersubjek, yaitu pemakaian kata bila. Nah, kalimat tersebut akan efektif jika kata bila dihilangkan. Coba kita lihat. Kalimat 2, namun bila kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup sehat minim sehingga perlu adanya intervensi lintas sektor agar perubahan perilaku bisa terjadi. Oke, benar sekali. Kata bila di sini tidak diperlukan karena dia hanya akan menghalang-halangi fungsi subjek. Jadi dalam kalimat itu fungsi subjek dan predikatnya harus jelas, tidak boleh dihalang-halangi oleh tanda hubung lainnya. Jadi apabila di sini bilanya itu dihilangkan, maka fungsi subjeknya jadi jelas. Nah, namun yang menunjukkan konjungsi antar kalimat, kemudian kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup sehat minim sehingga perlu adanya intervensi lintas sektor agar perubahan perilaku bisa terjadi, ini lebih jelas kalimatnya. Oke. Oke adik-adik, terima kasih yang udah menyimak video tentang subtes KMBM kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, dan ketika menghadapi tes semoga dilancarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian untuk channel Tentor Inspiratif. Terima kasih.